Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari Kabupaten Kuningan, peserta Latsar CPNS Angkatan 3 dari Kabupaten Kuningan. Di sini kami akan sedikit membahas apa yang telah kami pelajari dan diskusikan dengan kelompok kami, yakni terkait dengan Smart Governance dan Smart City. Baik, untuk perkenalan sebelumnya, perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Galih Purnama. Saya berdinas di UPTD Puskesmas Cimahi sebagai perawat. Mangga kepada Neng Cici dan Neng Siva untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Cici Jessica. Saya bertugas di UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kuningan sebagai pengamat daerah. Perkenalkan, saya Sipa Lutfiah, dinas di Inspektorat Kabupaten Kuningan Baik, sebagai auditor. baik, terima kasih Neng Cici, Neng Siva. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mengobrol santai terkait dengan isu aktual penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Baik, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan yang ada di sini, apa sih yang dimaksud dengan smart governance itu? Barangkali Neng Siva bisa menjelaskan sedikit. Oke. Smart governance didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan melalui dukungan teknologi informasi, tata kelola kolaboratif. Unsur dalam tata kelola smart governance yaitu public service, birokrasi, dan efisiensi. Jadi, yang telah disampaikan oleh Neng Sipa bahwa pada intinya smart governance itu yang paling berperan pentingnya itu adalah teknologi informasi dan tata kelola yang kolaboratif. Barangkali ada tambahan dari Neng Cici, silakan. Iya, sedikit tambahan, Kang. Jadi, smart governance ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus ada kolaborasi, seperti kolaborasi dengan pihak pemerintah, pihak kementerian, dan pihak-pihak lain yang dapat diajak berkolaborasi. Selain dari teknologi informasi, untuk mewujudkan smart governance ini harus melakukan kolaborasi ya, seperti dengan pihak pemerintah, dalam hal ini baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ataupun dengan pemerintah pusat. Baik, saya juga ingin menambahkan sedikit, yaitu smart governance bisa diartikan sebagai sebuah penggunaan teknologi dan inovasi untuk memfasilitasi dan mensupport pembuat kebijakan, dan perencanaan ini juga berhubungan dengan perbaikan proses dan transformasi pelayanan publik. Smart governance itu sendiri banyak macamnya ya. Ada smart environment, smart living, dan smart city. Nah, untuk fokus kali ini kita akan membahas sedikit tentang kota pintar atau smart city, yaitu merupakan upaya-upaya inovatif yang akan dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas tempat. Baik, kalau saya tidak salah ingat ya rekan-rekan, dalam membangun kota pintar ini atau smart city ini, kalau tidak salah ada 6 pilar ya. Kira-kira apa aja ya? Iya, Kang. Jadi ada 6 pilar dalam membangun kota pintar ini. Di antaranya smart governance, smart society, smart living, smart economy, smart environment, dan smart branding. Oke, baik. Itu ya yang tadi disampaikan. Jadi dalam membangun kota pintar itu ada 6 pilar. Yang pertama smart governance, smart society, smart living, smart economy, smart environment, and smart branding. Baik, kira-kira di Indonesia ini ya, ada nggak sih kota yang memang sudah menerapkan smart city ini? Barangkali Neng Sipa bisa ini sharing atau berbagi. Di Indonesia, yang sudah menerapkan smart city itu Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Banyuwangi, dan Makassar. Jadi tadi itu ada beberapa kota ya, ada saat Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, dan Banyuwangi. Kurang lebih ada 8 kota ya yang memang sudah menerapkan smart city di Indonesia ini. Baik, sedikit menambahkan bahwa smart city itu adalah sebuah konsep kata cerdas. Smart city
adalah sebuah konsep kata cerdas atau pintar yang membantu masyarakat tentunya yang berada di dalamnya untuk mengelola sumber daya yang ada. Jadi smart city ini adalah suatu istilah yang dapat membantu masyarakat yang berada di dalam kota tersebut supaya bisa mengolah sumber daya yang ada. Nah, untuk di Kuningan sendiri ya, ternyata di Kuningan sendiri di kota tercinta kita ini juga sudah menerapkan salah satu, boleh katakanlah sudah menuju ke arah smart city lah ya, seperti itu. Karena yang pertama di Kuningan sendiri itu sudah terbentuk command center. Nah, command center itu digunakan sebagai pusat komando dalam pengambilan berbagai keputusan. Nah, salah satu fungsi command center yakni sebagai pimpinan daerah dalam pengambil kebijakan bisa dengan sesuai data yang ada. Jadi dengan adanya command center di Kuningan ini, pada saat pemimpin atau misalkan pejabat pengambil kebijakan publik ingin membuat suatu kebijakan, jadi bisa melihat datanya itu dari command center tersebut. Ada 3 fungsi command center yang setahu saya, yaitu sebagai pusat data, artinya di sini baik Pak Bupati, kemudian pejabat-pejabat pemerintah yang ada di Kabupaten Kuningan bisa melihat data-data dari perangkat daerah, apakah sudah memenuhi standar yang diharapkan. Kemudian command center juga sebagai sarana infrastruktur dalam melihat situasi dan kondisi di lapangan, baik melalui CCTV, publik maupun media informasi yang nanti akan dijadikan referensi sebagai bahan keputusan terakhir sebagai alat komunikasi dengan masyarakat. Jadi memang kalau kita lihat Kuningan, kota tercinta kita ini juga sudah menerapkan atau sudah menuju ke arah smart city ya, dengan adanya command center tersebut. Tentu saja sangat membantu, baik itu membantu masyarakat agar dapat berkomunikasi langsung dengan pimpinan atau pejabat terkait gitu kan. Nah, ada nggak sih kira-kira selain command center di Kuningan ini, misal di Kuningan ini tuh kayak misalkan ada aplikasi supaya akses kepada hal apapun itu bisa lebih mudah? Di Kuningan itu terdapat aplikasi Smart City. Salah satunya Sipanduk. Aplikasi ini dapat membantu masyarakat Kuningan dalam kegiatan antrian, pelayanan online, serta sarana informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan yang kedua ada Si Cantik. Si Cantik itu aplikasi dari Dinas DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Aplikasi ini dapat memudahkan sebagai tenaga kesehatan dalam hal pembuatan perizinan praktek atau pembuatan surat izin praktek. Sudah ada aplikasi yang memang sangat membantu ya di era digital sekarang ini dalam proses menuju ke arah smart city. Yang pertama tadi Sipanduk ya, Neng siapa ya? Sipanduk, jadi aplikasi Sipanduk bisa membuat dan membantu masyarakat dalam kegiatan antrian dan pelayanan online serta sarana informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kalau misalkan kita melihat ya beberapa tahun ke belakang, memang kalau misalkan kita ingin mengurus sesuatu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, itu pasti antriannya itu sangat luar biasa, dan bahkan memang banyak juga orang-orang yang mengantri itu untuk mendapatkan nomor antrian dari jam 5 subuh. Bayangkan kalau memang misalkan di era sekarang itu tidak dibuat, tidak adanya sebuah aplikasi untuk mengatur antrian dalam proses meningkatkan pelayanan gitu di dinas tersebut, mungkin akan sangat crowded ya kalau misalkan tidak ada aplikasi Sipanduk ini gitu. Kemudian tadi disampaikan juga Si Cantik. Nah, ini untuk rekan-rekan dan teman-teman baik dari tenaga kesehatan, perawat, bidan, dokter, dan lain-lain, sangat memudahkan sekali dalam pembuatan perizinan praktek, atau dengan kata lain, misal contohnya perawat bisa mengurus SIPP atau surat izin praktek ya. Nah, baik selanjutnya
Nah, dalam mewujudkan smart city ini harus dibentuk juga manajemen ASN yang bisa membangun smart governance di era digital ini. Nah, apa sih manajemen ASN yang kira-kira bisa membangun smart governance di era digital ini? Barangkali Cici bisa sharing, Ci? Bisa, Kang. Jadi manajemen ASN yang bisa membangun smart governance di era digital ini yaitu harus bisa mengaplikasikan dan menjadi contoh bagi rekan sesama ASN maupun masyarakat untuk turut serta mendukung perubahan di era digitalisasi, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk pelayanan yang lebih prima. Jadi di manajemen ASN ini yang bisa membangun dan membantu menerapkan smart governance di era digital ini, yang pertama memang harus bisa mengaplikasikan dan menjadi contoh bagi rekan sama ASN sendiri. Artinya tentu saja kita yang sudah mengikuti Latsar CPNS kali ini harus menjadi contoh bagi rekan-rekan ASN lain yang memang belum mengikuti kegiatan ataupun pelatihan Latsar seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, mampu memanfaatkan teknologi, yaitu tadi di era digital sekarang memang teknologi itu benar-benar sangat berperan penting gitu ya untuk menjadikan sebuah apa ya, bisa dibilang sebuah tolak ukur kali ya daripada sebuah pelayanan. Jadi kalau saya ini kan ya, kalau jadi pelayanan yang prima itu sekarang itu artinya didukung dengan teknologi yang memang lebih bagus dan lebih maju gitu ya, termasuk dengan orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Artinya orang-orang yang ada di dalamnya juga memang harus bisa memanfaatkan dan harus bisa mengoperasikan teknologi dengan baik guna mendukung pelayanan yang lebih prima gitu ya. Nah, baik rekan-rekan, mungkin itu saja diskusi yang bisa dibahas kita kali ini ya. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, kita berjumpa di lain waktu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.